Kasus 1, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas tersebut mengikuti les, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru itu mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Assalamualaikum Bu Kana. Waalaikumsalam nak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah sesuai janjian kita kemarin ya. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Nggak apa-apa kan? Iya Bu, tidak apa-apa. Nak, boleh nggak Ibu bertanya? Akhir-akhir ini kan kamu itu terlihat murung dan nggak bersemangat ngikutin pelajaran. Kamu kenapa? Ada apa? Oh iya Bu, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan apa yang saya rasakan Bu. Saya itu sebetulnya punya sedikit masalah Bu. Terima kasih sudah bersedia untuk membantu saya. Coba cerita, apa yang bisa Ibu bantu nih? Saya itu hanya ingin mendapat solusi Bu dari masalah saya. Kira-kira bisa nggak Ibu ya? Coba ceritakan dulu, apa yang menjadi masalahmu? Saya itu merasa tidak nyaman, Bu, ketika saya mengikuti pelajaran bahasa Inggris, Bu. Kenapa tidak nyaman, nak? Coba ceritakan sama Ibu, apa yang kamu rasakan? Iya, Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Soalnya guru bahasa Inggris, Bu Ika itu sering menyindir saya. Gitu, Bu, permasalahannya. Mengapa? Kenapa menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu sampai bisa berpikir seperti itu sama Bu Ika? Ini Bu, saya itu sering tidak ikut les atau pelajaran tambahan bahasa Inggris Bu. Bu Ika itu ngobrol sama teman-teman di dalam kelas dan pandangannya mengarah ke mata saya Bu. Nah, jadi saya merasa tersindir Bu. Bagaimana Bu menurut Ibu? Bagaimana sih ya menurutmu? Coba ceritakan lagi, nak. Kata Bu Ika, pelajaran bahasa Inggris itu penting Bu, karena keterampilan berbahasa. Jadi rugi kalau ada yang tidak mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Terlebih pelajaran bahasa Inggris yang tambahan atau kegiatan ekstranya Bu, seperti itu. Oh, jadi gini ya. Bu Ika itu kamu merasa tersindir oleh Bu Ika karena kamu tidak mengikuti les privatnya Bu Ika. Terus Bu Ika itu bilang kalau bahasa Inggris itu penting. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat padahal teman-teman yang lain itu ikut? Saya tuh karena privat bahasa Inggris itu lesnya itu diadakan pada asar sore hari. Dan di waktu yang bersamaan saya harus ikut ini Bu, pelatihan bulu tangkis. Saya ikut privat bulu tangkis Bu. Nah, seperti itu Bu. Jadi saya tidak bisa hadir Bu, mengikuti les bahasa Inggris. Lalu bagaimana menurutmu? Prioritas yang mana ya yang harus diutamakan? Kan bahasa Inggris itu penting, tapi kamu juga ikut les bulu tangkis ya? Iya Bu. Kalau menurut saya, keduanya penting, Bu. Bahasa Inggris untuk kecakapan bahasa dan bulu tangkis itu juga penting. Kata ayah saya, kalau bolos latihan bulu tangkis, rugi, Bu, karena bentar lagi ada kejuaraan. Dan jika saya berprestasi dalam kejuaraan bulu tangkis, saya bisa mendapat nilai
tambahan untuk masuk ke sekolah favorit, Bu. Nah, sementara waktunya itu bersamaan, setiap hari Sabtu, Bu. Nah, bagaimana itu, Bu? Gini, kalau dua-duanya penting, bahasa Inggris penting, bulu tangkis juga penting, bisa buat mendaftar ke sekolah. Bagaimana cara kamu mengatasi masalah itu, Nak? Coba kita berpikir yuk. Bagaimana ya, Bu ya? Kalau saya itu punya rencana ingin ngobrol sama Bu Ika untuk saya mengganti les bahasa Inggris tidak hari Sabtu, karena hari Sabtu itu saya ikut pelatihan bulu tangkis. Nah, di samping itu saya ingin minta pada Bu Ika untuk memberikan kepada saya link-link atau latihan-latihan lewat media online seperti channel YouTube biar bisa saya pelajari di rumah. Jadi saya bisa melakukan secara daring dan tatap muka langsung dengan Bu Ika walaupun saya hanya seorang diri, Bu, seperti itu. Pakai video, pakai YouTube. Memang kamu bisa belajar secara daring. Alhamdulillah bisa, Bu. Saya sudah bisa mengoperasikan laptop dan jejaring sosial lainnya. Saya juga punya akun YouTube, Bu. Nah, jadi sedikit banyak saya sudah paham tentang akun YouTube. Oh, kalau gitu bagus, Nak. Terus bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah kita ngobrol seperti ini? Ya, nanti saya akan menemui Bu Ika, Bu. Semoga aja Bu Ika memahami kondisi saya dan Bu Ika mau membantu saya serta membuatkan jadwal khusus buat saya selain hari Sabtu, Bu. Seperti itu. Oh, bagus sekali, Nak. Memang harus begitu. Kita berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi sekarang memang cukup sulit. Karena bulu tangkis penting, les privat bahasa Inggris juga penting, waktunya bersamaan. Tapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik, kamu mengungkapkan masalahmu dengan bu guru tersebut, nanti bu guru itu pasti memahami dan akan membuat catatan untuk kamu pelajari secara daring atau bahkan membuat jadwal les privat itu di luar hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas pendampingannya. Ya, Nak, kamu hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Segera temui Bu Ika. Ya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, balik ke kelas, Nak. Ya, Bu. Kasus 2. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah setelah melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa menggunakan buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum Pak Bugi. Bolehkah saya meminta waktu? Waalaikumsalam. Bu Kana. Oh, tentu saja boleh, Bu, dengan senang hati. Ada apa kiranya? Saya itu mau bercerita Pak tentang apa yang saya alami tadi. Ketika supervisi tadi loh Pak, oleh pengawas. Iya, Bu. Emangnya kenapa pas supervisi tadi, Bu? Bolehkah saya tahu? Gini Pak, saya baru saja dapat teguran dari Bu Kepala Sekolah. Bu Kepala Sekolah itu menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi tadi. Pengawas itu tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku. Saya kan mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, saya menyampaikan jika saya itu mengacu pada kurikulum. Sekarang kan kurikulum merdeka ya Pak ya, walaupun tidak menggunakan buku teks kan nggak apa-apa. Pengawas tersebut kayaknya tersinggung Pak, terus memberikan laporan itu kepada Bu Kepala Sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Emang sih,
Sebetulnya itu saya juga sependapat, Bu, tidak harus dengan buku teks. Tapi kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks, melainkan malah menggunakan media yang lain, Bu? Kalau boleh tahu, kira-kira apa, Bu, hambatannya? Ini Pak, saya itu udah terbiasa ngajar nggak pakai buku teks. Materinya pun juga sudah saya kuasai. Jadinya kayaknya tidak perlu membuka buku, Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu itu lebih nyaman dan lebih menguasai materi tanpa buku teks. Jadi tanpa buku teks pun sudah di luar kepala ya, Bu, ya. Iya, Seperti Pak. itu. Ngomong-ngomong, Bu, apa kelebihan yang dirasakan oleh Ibu saat tidak menggunakan buku teks, Bu? Selain apa nyaman tadi, lebih nyaman. Mungkin Kan ada yang lain mungkin lebih efektif atau efektivitas waktunya seperti itu. karena udah ngajar kelas ini tuh udah bertahun-tahun ya, Pak ya. Kan udah hafal juga materinya. Saya tuh juga merasa bebas, Pak, kalau nggak pakai buku, menyampaikan materi, terus implementasi dari Merdeka Mengajar gitu loh, Pak. Jadinya kita kan bebas mau ngajar pakai apa, caranya gimana, kayak gitu. Hmm. Oh, gitu ya, Bu, ya. Selain kalau tidak menggunakan buku teks, kalau boleh tahu media yang Ibu pakai apa aja, Bu? Tadi yang Ibu sebutkan tadi, apa saja? Coba diulangi, Bu. Banyak, Pak. Bisa pakai internet, pakai PPT pembelajaran, pakai YouTube, buka-buka artikel, pakai poster, pakai kadang tak ajak keliling-keliling sekolah loh, Pak, anak-anak itu. Hmm. Tapi tetap harus pakai buku teks, Pak, katanya, Pak. Oh, gitu. Ya, kalau menurut Ibu seperti itu ya apa boleh buat. Kita punya persepsi masing-masing ya. Tapi kalau boleh tahu, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu bagi Ibu itu dapat menghambat eksplorasi murid? Hmm, bentar, Pak. Yo, kalau dipikir-pikir sih penggunaan buku teks itu tidak menghambat, Pak. Yo, siswa malah bisa membaca, memperkaya referensi siswa, mengeksplor materi pelajaran. Oh iya ya, Pak. Kenapa tidak berpikir seperti itu ya, Pak ya? Oh ya, Bu. Saya setuju dengan pendapat Bu Kana. Jadi semua bisa kita jadikan sumber belajar, tidak terpaku pada buku teks. Semakin banyak yang kita gunakan untuk sumber belajar, maka semakin baik pula pembelajaran kita. Seperti itu, bukan, Bu? Enggak, Pak. Gitu. Jadi sekarang, kalau boleh tahu, apa rencana Ibu Kana untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Hmm, mungkin yang pertama menghadap kepala sekolah dulu apa ya, Pak ya? Nanti Hmm. saya minta maaf dulu, sudah membuat kecewa Bapak pengawas, terus kemudian Bu Kepala mungkin juga ditegur sama Pak pengawas. Terus kalau memungkinkan yo mungkin nanti ke Korwil ketemu dengan Pak pengawas supaya masalah ini cepat selesai, tidak salah paham, terus nanti tidak terjadi masalah yang berkepanjangan. Seperti itu Pak mungkin. Oh, itu solusi yang bagus sekali, Bu, menurut saya. Sekarang kalau boleh tahu apa yang akan Ibu lakukan dan apa yang Ibu akan sampaikan kepada Bapak pengawas jika nanti menemui Bapak pengawas di Korwil? Ya, pastinya saya itu Pak akan mengatakan kalau mengajar itu memang banyak sumber belajarnya, termasuk buku. Itu bukan mungkin akan mulai saya gunakan lagi selain internet, video pembelajaran. Yang penting kan tujuan supaya murid-murid itu bisa mengeksplorasi materi, supaya mereka juga merdeka dalam belajar. Itu buku teks itu juga merdeka belajar ya, Pak. Kenapa saya tidak membebaskan murid-murid menggunakan buku seperti itu ya, Pak ya? Hmm, ya, Bu, rencana Ibu bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Nah, Hmm. kalau boleh tahu, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Nah, komitmennya seperti apa, Bu, kira-kira? Saya komitmennya gini aja, untuk selalu membuat rencana pelajaran menggunakan banyak sumber belajar,
untuk mengeksplorasi materi siswa. Dan dalam menjalankan Merdeka Belajar itu, buku itu bukan suatu hambatan. Saya akan membuat murid-murid itu senang dalam kegiatan eksplorasi tanpa ada unsur paksaan, terus menyerahkan pilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saja. Mau menggunakan buku, mau menggunakan internet, mau menggunakan lingkungan, nanti saya serahkan ke murid-murid saja. Mungkin begitu, Pak. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat mendukung rencana Bukana ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bukana. Ya, amin. Makasih ya, Pak ya, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan murid-muridnya. Ya, sama-sama Bu. Ya, Pak, enggak masuk kelas ya, Pak ya. Ya, mari Bu.